يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda sedang bahagia ketika dan saat ini. Begitu juga para penggerak dan penggiat suara kita. Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Seperti Ibu Yuni, ya, Ibu Ratna, Ibu Sahira, Ibu Juwanti, Ibu Rani. Nah, ini orang-orang yang kuat di suara kita. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga ke hari ini Allah masih izinkan kita bernapas seperti biasa. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita sudah masuk pada 21 Ramadan 1446 Hijrah. Bersamaan dengan 22 Maret 2025. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutan Ramadan dan nama lain Ramadan. Jadi sering kita mendengar puasa itu adalah Syahrul Syiyam. Sering juga kita mendengar puasa itu adalah Syahrul Quran. Ya. Saya coba merangkum buku Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan karya Abu Maryam Kausar Amru. Berikut beberapa sebutan untuk bulan Ramadan. Ada namanya Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak artinya bulan yang penuh keberkatan. Ada namanya Syahrul Syiyam, bulan puasa. Ada juga namanya Syahrul Qiyam, bulan untuk banyak berdiri untuk solat. Yang keempat, Syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Yang kelima, Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Yang keenam, Syahrul Ghufran ataupun Syahrul Maghfirah, bulan penuh pengampunan. Yang ketujuh, Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Yang kedelapan, Syahrul Jud, bulan memberi ataupun bulan kedermawanan. Yang kesembilan, ada namanya Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan dan pembinaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sebutan nama Ramadan. Rupa-rupanya mungkin ada yang belum tahu, sekarang jadi tahu. Alhamdulillah. Mari kita tengok kenapa Ramadan juga dipanggil dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ya, Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak karena memiliki banyak kebaikan dan keberkahan di bulan ini. Ya, barakah secara bahasa artinya adalah tetap langgeng kebaikan. Ya, tetap langgeng kebaikan akan sesuatu hal, atau bertambahnya kebaikan sesuatu hal. Kebaikan yang dimaksud adalah yang bersifat indrawi. Indrawi ini secara fisik, kasat mata. Dan ada juga yang bersifat maknawi, perasaan dan kebahagiaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara definisi berkah dari istilah menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkah ataupun barokah adalah bertambahnya kebaikan. Jadi ziyadatul
khair. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Ya, mencakup berkah material, spiritual, ya seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak dan usia. Nah, jadi bukan hanya harta sahaja, tapi ketenangan, ya, kebahagiaan, itu pun juga termasuk keberkahan. Ya, dalam hal ini berkah juga telah disebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran telah menyebutkan berkah itu dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keberkahan tersebut, ya, daripada penduduk bumi jika dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua dipanggil dengan Syahrul Syam. Ini juga telah kita tahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa sepanjang Ramadan. Itulah sebabnya Ramadan juga disebut dengan Syahrul Syam. Ya. Ramadan juga dipanggil dengan Syahrul Qiyam, bulan untuk banyak berdiri untuk salat. Salat Qiyam ataupun salat malam saat Ramadan merujuk pada amalan salat sunnah tarawih. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada juga riwayat, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah ini juga, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadan kerana iman dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Dikatakan juga Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Ya, bulan Ramadan dinamakan dengan Syahrul Quran yang artinya bulan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahawa di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185. Sudah biasa kita dengar. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga malaikat Jibril alaihissalam pun mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Ya. Jadi Jibril diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah diajarkan oleh Jibril pada bulan Ramadan, sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Daripada Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hati. Lebih-lebih ketika bertemu Jibril di bulan Ramadan. Beliau bertemu Jibril pada setiap malam bulan Ramadan.
untuk tadarus Al-Quran. Maka sifat murah hati Rasulullah melebihi hembusan angin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Ibnu Abbas berkata, Al-Quran itu turun sekaligus ya, di Lauhul Mahfuz di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Dan malam tersebut berada pada bulan Ramadan. Jadi inilah dia hebatnya bulan Ramadan, sebab Al-Quran turun di dalam. Selain keistimewaan bulan Ramadan dari dua dalil di atas, para ulama pun menghatamkan Al-Quran di bulan ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Imam Hanafi khatam Al-Quran 61 kali dalam sebulan Ramadan. Jadi kita periksa diri kita. Imam Hanafi 60 kali. Yaitu 1 kali pada siang hari, 1 kali pada malam hari, dan 1 kali saat solat tarawih. Subhanallah. Yang kedua, para pemirsa, Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari, setiap Ramadan. Masya Allah. Sama juga macam Imam Hanafi. Aswad, Salih bin Kisan, Sa'ad bin Jubair, dan masih banyak lagi yang menghatam Al-Quran 2 kali sehari. Ada yang siang, ada yang malam, karena Al-Quran ini syafi'an li ashabi. Bulan ini juga dipanggil dengan syahrul ibadah. Ya, sebagaimana diketahui bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan yang lain. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini akan mendapat balasan lebih banyak dan lebih baik. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hal itu sebagaimana termaktub dalam hadis, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan diikat, dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak, ibtaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughalla fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Saat itu pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para syaitan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya nama-nama bulan Ramadan tersebut. Ada sebahagiannya yang tidak saya terangkan di sini, tapi kita paham bahwa Ramadan itu ternyata memiliki nama-nama selain daripada Ramadan. Ada namanya Syahrul Quran, Syahrul Mubarakah, Syahrul Syam, Syahrul Quran, dan lain seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan pada bulan Ramadan ini. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sekian yang betul datang daripada Allah. Salah dan silap atas kenaifan saya pribadi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي